Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pram Takin. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang inheritance. Apa sih itu inheritance? Merupakan salah satu kemampuan dari OOP di mana kita dapat mewariskan sifat berupa properti ataupun metode kepada kelas turunan. Analogi inheritance itu seperti anak yang mewarisi ciri atau sifat dari orang tuanya, ya kan? Makanya disebut dengan turunan, ya kan? Untuk mengaktifkan inheritance di kelas turunan, maka kita menambahkan extend, ya kan? Extend atau nama kelas induknya. Ada anak berarti ada orang tua, ya kan? Pada saat membuat kelas turunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita kombinasikan encapsulation dan inheritance seperti kode berikut, ya kan? Nah, untuk pertama-tama kita diwajibkan untuk membuat folder, ya kan? Folder terlebih dahulu nih, ya kan? Dengan nama inheritance yang sejajar dengan folder OOP. Jadi kita tidak masukkan kepada folder OOP, tapi kita buat lagi folder yang baru, ya kan? Nah, saya sudah membuat ininya, ya guys ya. Wait. Kita mana ya? Saya tuh taruh di Nah, karena saya sudah membuat, ya kan, jadi kita tinggal buat inheritance, kita buat baru mungkin ya. Kita buat baru new folder inheritance 2. Oke, setelah kita buat foldernya, jangan lupa aktifkan terlebih dahulu ya XAMPP-nya. Kita masuk ke dalam kodenya. Oke. Sini. Ini dulu. Nah, kita buat new text. Masukkan ke inheritance 2. Ya, kita buat folder dengan nama hewan. Oke. Nah, pertama-tama langkah pertama itu kita buat dulu ini awalannya. Kirim menggunakan OOP. Kita kasih nama namespace, ya, makhluk hidup. Person class hewan. Kita buat ini private string mata, ya, mata, terus private lagi string, kita buat tanduk. Private string kasih $, kita buat kaki. Oke, setelah itu kita buat publicnya, public function set mata burung mata. This kita di sini mengkombinasikan setter sama getter ya, karena kita kombinasikan execution sama inheritance. Terus kita buat lagi big function get mata return
this kita buat lagi public tadi kan kita udah buat matanya, berarti kita buat tanduk ya, kita buat tanduk, set tanduk tanduk terus this tanduk sama dengan tanduk. Hampir lupa. Kita buat di sini lagi public. Terus kita buat ulang ya, karena tadi kan kita buat 3 ya kan, maka kita juga harus membuat 3 lagi. Return return this public function set kaki. This kaki sama dengan kaki. Public function get kaki. Return this kaki. Oh salah, kita nggak pakai sama dengan. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka selanjutnya kita buat folder baru, ya kan? Ini kan kita kan udah buat induknya nih kan, kita ini buat induknya. Nah, kita ingin turunkan, otomatis kita harus punya anak dong. Nah, kita buat satu lagi file, yaitu untuk anakannya. Kita buat apa ya? Badak. Untuk awalannya kita pakai require launch buka titik miring hewan HP. Terus di sini kita pakai use makhluk hidup / hewan.
Oke, ini buat class lagi, class badak, extend ya, karena kita ingin buat turunan, extend hewan. Nah, setelah itu mari kita buat objeknya. Kita buat badak sama dengan, kita buat si badak sama dengan new badak. Ya, kita buat si badak, set mata, buka, terus mata aku hitam dan tajam, dan mata aku terlihat kecil. Kan badan kan matanya kan hitam ya, mata aku terlihat sangat hitam. Oke, kita buat lagi si badak, kita buat terus set tanduk, buat yang tanduk. tanduk aku runcing kan, tanduk aku runcing dan tajam ya kan, badak kan tajam ya. Oke, si badak, kita lagi untuk set kaki. Set kaki aku kan, kaki badak kan kekar ya, besar. Kaki aku kekar dan besar. Nah, terus kita buat mari kita panggil, kita buat ekonya. Eko si badak, get mata, kita buat eko lagi, tapi kali ini beda. Si badak, get tanduk, buat eko, buat lagi eko. Sekarang kita buat kakinya.
Nah, setelah kayak gini, nah, kalau kita perhatikan, kelas badak tidak memiliki properti ataupun metode, ya kan? Kita tidak menggunakan properti atau metode apapun itu. Namun, karena kelas badak ini berupa turunan, ya kan? Turunan dari kelas hewan tadi yang telah kita buat, ibaratnya anak dari kelas hewan, ya kan? Maka kelas badak ini dapat menggunakan propertinya, ya kan? Maupun metode dari kelas hewan tersebut, ya kan? Jadi meskipun di kelas badak ini tidak ada apa properti ataupun metode apapun, tapi karena dia nih anak dari kelas hewan, ya kan, yang ini, ya, maka dia akan mewarisi sifatnya, ya kan, mau itu berupa properti ataupun metode, maka si badak ini pun bisa mewarisinya, ya kan. Nah, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Bukan. Nah, ini enggak, sifat error ada di line 5. Extend. Oh, nah, salah. Tidak pakai ini. Nah, begini hasilnya. Maka nanti hasilnya seperti ini. Mata aku terlihat sangat hitam, tanduk aku runcing dan tajam, kaki aku kekar dan besar. Nah, jadi meskipun kelas badak ini tidak ada properti maupun dari segi dari metodenya, tapi karena ibu atau induk dari badak ini yaitu kelas hewan itu memiliki properti dan juga metode, maka dia diwariskan ke anaknya atau ibaratnya diwariskan kepada badaknya, dan badak ini bisa menggunakan properti dan metode yang ada di dalam kelas hewan tersebut. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.